Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, untuk hari ini kita akan belajar tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sholah, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat menurut istilah merupakan rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikutnya kita akan membahas tentang dalil perintah sholat. Perintah sholat sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13 macam, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal atau bangkit dari ruku dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, membaca tasyahud awal. 10, tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam. Dan diakhiri dengan yang ke-13, yaitu tertib. Selanjutnya kita akan membahas syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid atau nifas. Yang kelima, sampainya dakwah Islam. Yang keenam, sehat jasmani. Berikutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5 kategori. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, berada di tempat yang suci. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 8 poin yang secara umum kita bahas. Yang pertama yaitu berhadas besar atau kecil. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat. Yang keempat, sebagian auratnya terbuka saat sholat.
Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, meninggalkan salah satu rukun atau secara sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Yang ketujuh, terdapat najis pada pakaian. Yang kedelapan, tidak membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil setelah kita melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, terjaga dari perbuatan fahsya dan mungkar atau perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, melatih hidup disiplin dan taat terhadap aturan yang berlaku. Yang keempat, terbiasa berkata dan berbuat yang baik serta bermanfaat. Yang kelima, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir, memperoleh rasa tenang dalam jiwa dan terhindar dari kelalaian. Oke, Ananda semuanya. Sampai di sini materi kita hari ini tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat dalam menjalankan